Wacana pengurangan kuota jemaah haji Indonesia sebesar 50% itu muncul saat pertemuan antara BP Haji dan Menteri Haji Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi disebut akan menerapkan sejumlah kebijakan baru, termasuk pembatasan perusahaan penyelenggara layanan haji. Penetapan kuota haji Indonesia baru akan dilakukan setelah musim haji selesai. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, pengurangan kuota jemaah haji Indonesia tentu membuat masyarakat khawatir. Dana tabungan haji Malaysia itu kan sudah lebih 50 tahun mereka mengelola ya. Jadi sangat profesional dan sangat membantu umat di sana. Saya usul ketua, kalau perlu kita ke sana, Komisi 8 dengan setuju. Komisi 8 ke Malaysia untuk menengok langsung seperti apa pengelolaan haji di sana, Pak. Ya kan? Dan luar biasa. Dan pengelolaan haji Malaysia itu tidak ada konflik, nyaman dan aman, Pak. Jadi manajemennya sangat bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hai sahabat dan saudara dimanapun berada, apa kabar semuanya? Alhamdulillah pada petang hari ini kita dipertemukan lagi dalam dunia maya. Oke, pada pembahasan kali ini saya sangat respect lah dan saya sangat kagumlah dengan pengurusan tabung haji Malaysia, di mana diiktiraf oleh Raja Arab Saudi bahwa jemaah haji Malaysia adalah yang terbaik dan boleh dijadikan contoh kepada jemaah haji negara lain. Berbeza pula cerita dengan jemaah haji negara saya. Negara saya muncul kabar angin akan dikurangkan sebanyak 50% dari kuota sebelumnya. Wah, ini sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat Indonesia, sebab sekarang pun ada yang menunggu sampai 10, 20, 30 tahun baru dapat giliran, dapat panggilan. Kalau dikurangkan lagi 50%, kira-kira apa jadi? Ini bukan cerita dongeng, sebab ini dah masuk berita seperti yang kita dengarkan semuanya. Wacana pengurangan kuota jemaah haji Indonesia sebesar 50% itu muncul saat pertemuan antara BP Haji dan Menteri Haji Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi disebut akan menerapkan sejumlah kebijakan baru, termasuk pembatasan perusahaan penyelenggara layanan haji. Penetapan kuota haji Indonesia baru akan dilakukan setelah musim haji selesai. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, pengurangan kuota jemaah haji Indonesia tentu membuat masyarakat khawatir. Waktu tunggu saja bisa bertahun-tahun, apalagi jika kuota juga dikurangi. Dan ya, dasar tahun ini pemerintah mengurangi kuota itu juga berdasarkan permasalahan tahun lalu. Tahun lalu itu ada sekitar 1.300 jamaah haji yang meninggal dunia. Nah, karena meninggal dunia, ya setelah diverifikasi ada sekitar 80% dari jamaah haji tersebut itu menggunakan visa non haji. Tahun ini pemerintah mengadakan penertiban lah. Pemerintah Arab Saudi ingin layanan haji tahun ini lebih baik. Hal ini dibuktikan adalah pengurangan kuota yang bahkan mencapai ratusan ribu jamaah, hampir 800.000 kuota dipotong. Nah, untuk prediksi tahun depan ya juga mengacu pada tahun ini. Nah, kenapa tahun ini dipotong 50%, walaupun itu baru wacana? Masih ada kesempatan pemerintah untuk bernegosiasi kepada pemerintah Arab Saudi. Yang jadi permasalahan disebut tadi, masih banyak jemaah Indonesia yang gunakan visa non-haji. Pemerintah Arab Saudi ingin melakukan penertiban. Pemerintah Arab Saudi ingin benar-benar melayani jamaah haji, boleh dibilang dengan zero komplain, dengan zero masalah. Ya guys, itulah tadi nasib calon jemaah haji Indonesia yang akan datang. Kemungkinan akan menunggu lagi lama, sebab kalau memang jadi kena tolak ataupun pengurangan sebanyak 50%, ini sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat Indonesia, sebab masyarakat Indonesia di dalam jumlah yang besar. Sekarang pun ada yang menunggu sampai 30 tahun baru dapat giliran. Nah, kalau
kena tolak lagi sebanyak 50%. Ini sangat menyedihkan ya, sangat mengkhawatirkan. Berbeda dengan pula tabung haji Malaysia yang sangat baik, malah diiktiraf setiap tahunnya oleh kerajaan Arab Saudi. Kejayaan kerajaan Malaysia dalam pengurusan jemaah haji melalui tabung haji boleh menjadi model terbaik untuk dicontohi dan diterapkan oleh negara lain. Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Dr. Taufik Fauzan Muhammad Al-Rabiah yang menyifatkan kejayaan berkenaan adalah hasil daripada pelaksanaan program latihan haji dan umrah yang sistematik. Dalam pertemuan itu, Muhammad Naim membangkitkan beberapa perkara penting, antaranya permohonan menambah kuota jemaah haji Malaysia bersesuaian dengan populasi rakyat Malaysia. Dan seorang anggota parlimen yang mengusulkan di Dewan, saya sangat setuju dengan bapa ni. Dia mencaratkan agar Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia itu mencontohi dan belajar dengan sistem tabung haji di Malaysia. Dan saya sangat sokong bapa ini. Dengarkan apa kata bapa ini yang mengusulkan di parlimen untuk belajar daripada Malaysia. Bagus Pak, ini cadangan yang bagus. Saya setuju. Dana tabungan haji Malaysia itu kan sudah lebih 50 tahun mereka mengelola ya. Jadi sangat profesional dan sangat membantu umat di sana. Saya usul ketua. Kalau perlu kita ke sana gitu. Komisi 8. Saya pun sangat setuju. Setuju. Komisi 8 di Malaysia untuk menengok langsung Malaysia seperti apa tidak pengelolaan haji kedekut. di sana, Pak. Ya kan? Anda datang Luar pasti biasa. akan diajar dan haji, dibantu. pengelolaan haji Malaysia itu tidak ada konflik, nyaman Memang dan sangat aman, bagus. Pak. Jadi manajemennya sangat bagus. Pengelolaan untuk keuangan ibadah haji sendiri di Malaysia seperti apa sih, Bu? Ya. Nah, kalau kita berbicara negara tetangga ya, Malaysia, ini kita harus pahami dulu bahwa pengelolaan haji di Malaysia oleh negara itu tahun sudah dimulai semenjak tahun 1963, lama ketika ya. Malaysia mendirikan yang namanya Lembaga Tabung Haji. Nah, Lembaga Tabung Haji ini fungsinya adalah mengelola dana haji dan dia investasikan, Mbak, ke dalam berbagai aset. Dia beli tanah dan akomodasi di Saudi. Sehingga ketika misalkan sekarang ada kenaikan harga, jamaah Malaysia itu tidak terlalu merasakan dampak negatif ya, karena propertinya punya pemerintah mereka begitu. Kemudian dia punya portofolio investasi yang cukup beragam, properti, perkebunan, macam-macam dia investasikan. Yang sudah diinvestasikan, tidak hanya di Arab Saudi, tetapi juga di Malaysia sendiri dan di negara lain begitu. Untuk pembiayaan haji. Betul. Modelnya sebenarnya sama ya, dana haji dikelola oleh lembaga pemerintah, LTH, Lembaga Tabung Haji. Kemudian masyarakat yang membayar setoran awal, nanti mereka akan membayar sisanya dan sebagian dari nilai manfaat. Jadi model bisnisnya sama, cuma memang pengelolaannya lebih awal dibandingkan Indonesia dan lebih baik. Nah, guys, itulah tadi cerita jamaah haji Indonesia dan Malaysia yang prestasi jauh berbeza. Prestasi bagaikan langit dan bumi. Jamaah haji Malaysia setiap tahunnya itu dikirap oleh kerajaan Arab Saudi, bahkan diminta untuk jadikan contoh. Dan bagi jemaah haji Indonesia pula nampaknya macam-macam masalah, dan malah terancam untuk dikurangkan sebanyak 50%, dan ini sangat mengkhawatirkan, sangat menyedihkan. Bila dengar berita ini, rakyat Indonesia, warga-warga Indonesia yang sudah mendaftar, pasti dalam hatinya tu remuk. Sebab apa? Sekarang pun ada yang menunggu sampai 30 tahun guys, baru dapat giliran. Nah, kalau ditolak lagi, berapa lama nak menunggu baru dapat giliran? Jadi please lah, tolonglah pemerintah, dengarlah usul bapak tadi ini. Pergilah atau datanglah ke Malaysia untuk belajar, mengkaji macam mana tabung haji Malaysia, sistem jemaah haji Malaysia ini boleh mendapat pujian, boleh berprestasi yang sangat baik di Arab Saudi. Jemaah haji Malaysia sentiasa mendapat sambutan yang baik oleh kerajaan Arab Saudi. Saya sangat setuju bapak tadi itu. Jadi saya pun berharap pemerintah Indonesia jangan cuma usulkan, buktikan bahwa
kita memang harus belajar dengan Malaysia. Walaupun kita tahu negara Malaysia ini adalah negara kecil, tapi prestasi dia guys sangat membanggakan. Jadi please lah, datanglah ke Malaysia. Kementerian Agama Republik Indonesia datanglah ke Malaysia untuk belajar, mengkaji dan menganalisis macam mana menata sistem jemaah haji menjadi yang terbaik agar tidak dikurangkan kotanya sebanyak 50%. 50%. Wah, saya pun dengar berita ni pun ragu-ragulah. Sebab wah, kalau benda ni terjadi, apa jadi dengan warga Indonesia yang begitu banyak sudah mendaftar? Ya, setiap tahun selalu ada peningkatan mendaftar untuk menjadi calon jemaah haji. Tapi kalau dikurangkan macam ni, kira-kira apa perasaan mereka? Jadi please lah pemerintah Indonesia, Kementerian Agama Indonesia, dengarlah usul Bapak tadi. Saya pun sangat setuju agar ada orang ataupun individu diusulkan ke Malaysia untuk belajar, mengkaji. Please lah, Malaysia ni sangat baik. Dan kau bertanya, akan bantu, memang akan bantu punya. Sebab kita negara serupun, memang akan bantu. Jadi please, belajarlah dengan Malaysia. Jangan angkuh, buanglah perasaan ego itu. Please. Okay guys, itu saja perkuasa pada hari ini. Semoga suara saya didengar pemerintah Indonesia, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.